Shalom sahabat GPB yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan menemani sahabat GPIB dalam merenungkan firman Tuhan. Segala hal yang kita jalani sepanjang hari ini, mari memberi diri kita sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, sumber segala kehidupan kami, dalam segala hal yang kami alami, baik dalam setiap pergumulan maupun juga berkat-berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan. Kami mau memaknai kehidupan di hadapan Tuhan dengan memberi diri kami untuk merenungkan, menghayati firman Tuhan. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu menolong memampukan kami, memberikan pengertian untuk selalu dikuatkan, bahkan firman Tuhan menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami, supaya kami tetap setia di dalam kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami telah sedia dalam mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GPB yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 27 hingga ayat 31 yang menyatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPB yang diberkati Tuhan, kalau kita mengenal kata, istilah, atau sebutan jabatan dalam keseharian masyarakat, maka jabatan itu dipahami sebagai posisi yang sangat menjanjikan. Terkadang banyak orang atau beberapa orang berusaha untuk berada di posisi itu, karena sangat menentukan dalam suatu hierarki, apakah itu sebagai pemimpin masyarakat ataupun dalam kelembagaan. Menarik untuk membahas hal ini karena sebagian dari kita mungkin akan melihat, memahami jabatan itu hanya sebagai posisi yang sangat strategis. Tapi hal yang paling mendasar ketika kita memahami jabatan adalah suatu tugas yang diamanatkan untuk dikerjakan. Tugas yang diamanatkan untuk dikerjakan itu dilakukan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. Nah, dalam gereja kita juga mengenal istilah jabatan, atau disebut juga dengan jabatan gerejawi. Dan ini berbeda dengan pemahaman dalam keseharian masyarakat. Kalau dalam pemahaman GPB, kita mengenal ada penatua, diaken, pendeta, atau dikenal dengan istilah majelis jemaat, atau juga dengan presbiter, yang masing-masing menjalankan fungsinya, tugasnya. Jadi tidak ada hierarki di sana. Maka boleh dapat dikatakan bahwa yang paling utama dalam memahami jabatan gerejawi itu adalah tugas pelayanan di hadapan Tuhan, di mana jemaat diberdayakan, di mana jemaat memahami menerima kasih karunia Tuhan dan mengerjakan pelayanannya di hadapan Tuhan. Nah, sebagai PB yang diberkati Tuhan, maka tugas pelayanan, mengerjakan tugas pelayanan atau sikap hidup pelayanan, itulah yang paling utama yang hendaknya kita arahkan, fokuskan hidup dan diri kita. Jadi tidak hanya semata suatu posisi ataupun jabatan itu sendiri. Nah,
Akhirnya itu pun juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, bahwa persekutuan itu digambarkan sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus di mana beragam anggotanya. Bahwa jemaat masing-masing diberikan karunia oleh Tuhan. Dan ketika mereka diberikan karunia itu, mereka oleh karena kasih karunia Tuhan, mereka mengerjakan pelayanan, tanggung jawab pelayanannya, tugas pelayanannya di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Paulus menggunakan bahasa mencari karunia yang utama, yang artinya bahwa dalam hal ketika kita memahami dalam pelayanan di rumah Tuhan, bahwa kita mengerjakan pelayanan di hadapan Tuhan bukan untuk mencari kepentingan diri kita atau keuntungan diri kita karena posisi atau jabatan itu. Tetapi ketika kita mengerjakan pelayanan, kita memiliki sikap menghormati, menghargai, mengasihi bagi umat Tuhan, sebagaimana kita dipanggil dan disatukan di dalam kasih Kristus. Jadi fokus kita adalah mencari kehendak Tuhan dan mengerjakan pelayanan itu seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Maka kita memahami sikap hidup pelayanan di hadapan Tuhan sebagai orang percaya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, marilah kita dalam kehidupan ini melihat bahwa kita terpanggil untuk melayani Tuhan dengan kemampuan, dengan karunia yang Tuhan berikan, sebagaimana kita sudah menerima kasih karunia Tuhan lebih dulu. Maka yang kita jalani adalah dalam kehidupan bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, karena hidup kita sudah menjadi milik Kristus. Maka hal yang diteladankan, hal yang berkenan di hadapan Kristus, itulah yang kita kerjakan. Dan biarlah dalam doa di hadapan Tuhan kita diberikan hikmat untuk boleh mengerjakan segala sesuatunya. Bahkan ketika kita berhadapan dengan tantangan, kita memahami segala sesuatunya akan membentuk diri kita semakin sungguh di dalam melayani Tuhan. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu, sebab Engkau yang setia mengasihi dan menyertai dalam perjalanan kehidupan kami. Apapun itu yang kami lewati Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Termasuk ketika kami boleh diperdengarkan firman Tuhan. Kami boleh merenungkan, kami boleh menghayati firman Tuhan. Mengingat kembali diri kami sebagai persekutuan. Mengingat diri kami sebagai tubuh Kristus. Mengingat diri kami sebagai orang percaya dengan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau melayani Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kami sendiri, tetapi hidup kami untuk Kristus. Maka apa yang diajarkan oleh Kristus, itulah yang kami kerjakan di dalam kasih, di dalam kesungguhan, di dalam iman, di dalam pengharapan di hadapan Tuhan. Walaupun banyak tantangan dan persoalan dalam kehidupan, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong dan menguatkan kami, bahkan melengkapi kami untuk menghadapi semuanya. Ya Bapa, Engkau yang memberkati kami, sahabat GPIB dimanapun berada dalam segala hal dalam kehidupannya. Biarlah Engkau yang menyertai, biarlah Engkau yang menolong mereka dalam segala hal yang mereka pikirkan. Apa yang menjadi kegundahan mereka, Engkau yang memperhatikan, bahkan Engkau yang menguatkan, bahkan Engkau yang menolong mereka. Dan biarlah kami ada selalu dalam kesungguhan dan kesetiaan dalam iman di hadapan Tuhan. Maka yang nyata dalam kehidupan kami, dalam segala tindakan kami ya Tuhan, adalah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan segala kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hal-hal yang kami alami, hal-hal yang kami jalani bersama dengan keluarga kami, bersama dengan sesama kami, bahkan kami di tengah masyarakat. Biarlah kami selalu membawa berkat
Biarlah kami membawa sukacita, dan biarlah kami selalu membawa pengharapan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami menyerahkan malam hari ini, esok, dan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kita selesai merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan menolong kita. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan menyertai dalam setiap langkah kita untuk bawa sukacita dan berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita.